Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Logistik, Bapak Asep Kurniawan, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk berpresentasi melalui video. Baik, di sini kelompok 3 membahas materi tentang Warehouse and Storage, jurnal acuan kami yang mencakup pada teknologi. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Azahra Saskia dengan NIM belakang 189 sebagai moderator dari kelompok 3. Saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok 3 yang terdiri dari Bernika Pramesti dengan NIM belakang 168, Gilang Bani Atala dengan NIM belakang 179, Budi Abdul Majid dengan NIM 187, Barik Satya Perdana dengan NIM belakang 188, Azahra Saskia dengan NIM belakang 189, Kenan Alzidan Pranata dengan NIM belakang 190, Razan Izani Nurdiansa dengan NIM belakang 191, Nafa Raudatul Jana dengan NIM 193, Natashari Daily dengan NIM belakang 203, Ahmad Kamaludin dengan NIM belakang 206, Pena Laila Kiswarorani dengan NIM belakang 208, Revi Nur Cahyani Putri dengan NIM belakang 210, Tiara Pani Anti dengan NIM belakang 218. Selanjutnya ada pengertian dari warehouse and storage. Warehouse and storage merupakan sistem pergundangan atau logistik yang perusahaan gunakan untuk menyimpan dan menyediakan barang. Perbedaannya dengan gudang biasa adalah sistem gudang yang memberikan informasi tentang ketersediaan atau stok barang, kondisi barang sehingga status pengiriman barang. Warehouse melibatkan proses sumber, produksi, dan distribusi barang atau produk, mulai dari bahan baku, pengolahan produk setengah jadi, hingga produk jadi. Baik, untuk selanjutnya ada jenis-jenis warehouse. Jenis-jenis warehouse tergolong ke dalam 3 jenis yang masing-masingnya memiliki karakteristiknya tersendiri. Berikut adalah jenis-jenis warehouse. Yang pertama, ada raw material warehouse atau ruang persediaan. Jenis-jenis pelanggan ini berfungsi untuk menyimpan setiap material yang dibutuhkan oleh proses produksi. Gudang ini terbagi menjadi dua ruangan. Di dalam gudang pabrik atau ruangan produksi atau indoor. Dan ada beberapa material yang disimpan di luar gudang atau outdoor. Nah, untuk yang kedua ada working process storage. Barang yang disimpan di gudang jenis ini adalah barang yang atau bahan yang sedang dalam proses pengerjaan atau produksi. Untuk selanjutnya yang ketiga ada finished goods storage. Warehouse jenis ini adalah penyimpanan barang, jadi menyimpan produk atau barang yang sudah jadi atau barang yang telah selesai dikerjakan. Warehouse memiliki fungsi selain sebagai tempat penyimpanan barang, juga memiliki fungsi lain, yaitu yang pertama ada pemindahan atau transfer. Pemindahan adalah kegiatan menerima atau mengeluarkan barang menggunakan tenaga buruh atau mekanik. Dalam hal menerima dari pihak pertama untuk menyerahkan kemudian pihak kedua, gudang bertindak sebagai transfer point. Yang kedua ada penerimaan atau receiving. Penerimaan adalah operasi menerima barang di gudang, biasanya dari truk, kapal, atau pesawat yang kemudian dimasukkan ke dalam gudang dengan tenaga manusia atau mekanik. Dalam kegiatan ini, petugas gudang juga memeriksa apakah barang itu sesuai dengan dokumen pengiriman. Yang ketiga, ada penyimpanan barang atau storage. Fungsi utama gudang yaitu sebagai tempat penyimpanan barang. Dalam menyimpan barang harus rapi dan sesuai denah agar dalam proses pengambilan tidak bingung, apalagi gudang yang menampung banyak barang. Yang keempat, ada pengerjaan atau handling. Pengerjaan adalah pekerjaan operasi yang berhubungan dengan cara mengerjakan barang di dalam gudang, yaitu menumpuk, menyortir, memperbaiki bungkusan, mengkarungkan kembali, menimbang, memeriksa, dan meneliti, serta pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan barang yang ada. Fungsi warehouse yang kelima yaitu pengiriman atau expediting. Pengiriman terbagi menjadi dua, yaitu pengiriman langsung dan pengiriman tidak langsung. Pengiriman langsung yaitu pengiriman dari tempat penyimpanannya langsung ke tempat yang diminta atau tempat perdagangan. Pengiriman tidak langsung yaitu pengiriman dokumennya saja dan diinstruksi lebih lanjut. Yang keenam, ada keamanan produk sebagai pengaman persediaan atau barang yang dikirim dan pesanan agar tetap utuh dapat mereka gunakan kembali. Fungsi gudang tidak hanya dalam
hal pencegahan pencurian, tetapi mitigasi bencana. Yang ketujuh, pembuat kemasan atau pembungkusan atau packing. Gudang akan perusahaan gunakan sebagai fasilitas perakitan atau tempat packing dan bundling barang setengah jadi atau produk dapat disempurnakan dalam gudang dan selanjutnya dikirim ke pelanggan. Yang kedelapan, meningkatkan inventory dan reorder. Salah satu kesulitan dalam mengelola gudang adalah menentukan waktu pemesanan kembali barang karena stok barang yang tersedia berada di berbagai lokasi gudang. Kerangka pemikiran yang ada dalam jurnal ini adalah penggunaan teknologi RFID atau Radio Frequency Identification Device dalam manajemen inventaris gudang. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi RFID dapat diterapkan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen inventaris gudang. Kerangka pemikiran dari jurnal ini adalah bahwa perkembangan dalam teknologi berfokus pada kemampuan untuk mendeskripsikan, menerbitkan dan menggabungkan layanan aplikasi, serta berkomunikasi dengan aplikasi dari perusahaan lain berdasarkan deskripsi layanan mereka, tanpa dukungan yang memadai dari bahasa permodelan, metode desain, dan teknik yang mendukung desain berorientasi layanan. Metode penelitian dalam jurnal Modern Innovative Technology in Warehouse Inventory Management, yaitu penulis menggunakan beberapa jenis metode observasi waktu, gerak, inventaris, dan histori. Penelitian ini juga melibatkan pengukuran tingkat inventaris produk, kecepatan operator, dan akurasi menggunakan perangkat lunak yang menggabungkan kamera keamanan sirkuit tertutup dan alat penambangan data bisnis data. Sampel dan populasi data diambil dari 6 pusat distribusi yang berbeda dalam 2 lokasi geografis yang terpisah, namun berdekatan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pusat distribusi yang terlibat, sedangkan sampelnya adalah 6 pusat distribusi yang dipilih untuk penelitian. Modern Innovative Technology in Warehouse Inventory Management dan jurnal pembanding yaitu Warehouse Process Improvement by Peak Voice Technology. Untuk perbedaannya, jurnal utama dengan jurnal pembanding ini memiliki perbedaan, yaitu jurnal utama berfokus pada masalah penggunaan RFID, sedangkan pada jurnal pembanding berfokus pada optimalisasi pesanan pengambilan di gudang. Untuk persamaannya yaitu, baik jurnal utama maupun jurnal pembanding sama-sama menggunakan teknologi untuk mengurangi jumlah biaya yang dikeluarkan. Kemudian, Journal The Development of Material Flow Architecture Using RFID Technology in Real Industrial Environment, jurnal dari Malaysia. Perbedaannya, jurnal utama membahas tentang mengeksplorasi penggunaan teknologi RFID dalam manajemen inventaris gudang. Sedangkan dalam jurnal pembanding mengevaluasi kinerja teknologi RFID khususnya dalam pengelolaan data. Kemudian ada persamaannya. Persamaannya yaitu baik jurnal utama maupun jurnal pembanding memiliki kesamaan dalam menggunakan teknologi RFID. A review of enabling technology and solution for IoT-based smart warehouse monitoring system by Sarajevo. Jurnal utama dengan jurnal pembanding ini memiliki perbedaan, yaitu jurnal utama berfokus masalah penggunaan RFID, sedangkan pada jurnal pembanding ini berfokus pada aplikasi untuk pemantauan dan pengendalian gudang. Resource Management with RFID Technology in Automatic Warehouse System dari Cina. Dengan perbedaan, jurnal utama berfokus pada mempelajari manfaat dan potensi masalah menggunakan radio frekuensi identification device atau RFID dalam manajemen gudang dan manajemen rantai pasokan inventaris, sedangkan jurnal pembanding berfokus pada pemilihan paket sumber daya yang paling sesuai untuk menangani pesanan pengoperasian gudang. Dan persamaannya, baik jurnal utama maupun jurnal pembanding memiliki kesamaan dalam membahas RFID untuk mengakses informasi posisi real time dan proses operasi peralatan penanganan material, serta beberapa informasi sistem muatan. Teknologi RFID juga ditentukan untuk membantu perusahaan mengelola operasi dengan lebih baik. Selanjutnya, jurnal yang kelima dengan judul
Adoption of automatic warehousing system in logistic firms, technology organization, environment framework China. Perbedaan jurnal utama dan jurnal pembanding, yaitu jurnal utama menggunakan metode observasi, waktu, gerak, inventaris, dan historis. Sedangkan dalam jurnal pembanding, ini menggunakan metode survei kuesioner. Adapun persamaan dari jurnal utama dan jurnal pembanding, yaitu sama-sama menganalisis penerapan teknologi. Analisis perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding. Jurnal yang berjudul Methodology Proposal for Storage Rationalization by Implementing Principle of Industry in a Technology-Driven Warehouse. Dari kedua jurnal utama dan jurnal pendukung melakukan penelitian menggunakan metode yang berbeda. Jurnal utama menggunakan metode observasi, waktu, gerak, inventaris, dan historis. Sedangkan jurnal pendukung menggunakan metode teknis kategorisasi inventaris ABC untuk menentukan penempatan yang memiliki fluks keuangan lebih tinggi dan proses hierarki analitik AHP untuk alat klasifikasi utama untuk menentukan prioritas material. Dan memiliki persamaan dari kedua jurnal, yaitu sama-sama bertujuan untuk membantu perusahaan mengelola operasi inventaris sehari-hari dengan lebih baik agar lebih efektif dan efisien. Analisis perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding yang berjudul Use of Technology in Warehouse Operation. Jurnal utama maupun jurnal pembanding memiliki perbedaan, yaitu pada jurnal utama menggunakan metode observasi, waktu, gerak, inventaris, dan historis. Sedangkan dalam jurnal pembanding ini menggunakan metode deskriptif. Baik jurnal utama maupun jurnal pembanding memiliki persamaan, yaitu sama-sama menggunakan manajemen inventaris untuk mengurangi biaya. Jurnal pembanding selanjutnya yang berjudul Application of Industry 4.0 Technology in Warehouse Management, a Systematic Literature Review, memiliki perbedaan dengan jurnal utama, yakni jurnal utama berfokus pada mempelajari manfaat dan potensi masalah penggunaan Radio Frequency Identification Device atau RFID dalam manajemen gudang dan manajemen rantai pasokan inventaris. Sedangkan pada jurnal pembanding ini berfokus pada aplikasi penggunaan data dan teknologi industri 4.0 RFID. Baik jurnal utama maupun jurnal pembanding ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama menggunakan teknologi RFID untuk meningkatkan keandalan sistem. Untuk selanjutnya ada jurnal dari Advanced Warehouse Technologies Perspective and Possibles. Untuk perbedaannya, jurnal utama mempelajari tentang manfaat dan potensi masalah penggunaan RFID dalam manajemen gudang dan manajemen rantai pasokan. Hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan teknologi RFID secara signifikan meningkatkan keandalan sistem inventaris dengan mengurangi jumlah item yang kehabisan stok atau OSS. Untuk persamaannya, baik dari jurnal utama dan jurnal pembanding memiliki kesamaan dalam teknologi RFID, menemukan sejumlah produk yang di gudang yang sesuai dengan sejumlah persamaan independen dari beberapa pelanggan yang akan sistem inventaris yang sama. Kemudian, jurnal yang terakhir yaitu Energy Consumption in a Distributional Warehouse, a Practical Case Study for Different Warehouse Technologies. Perbedaannya yaitu jurnal utama berfokus pada manfaat dan potensi masalah penggunaan RFID dalam manajemen gudang dan manajemen rantai pasokan inventaris. Sedangkan pada jurnal pembanding berfokus pada arsitektur, bukan pada proses teknologi atau penggunaan peralatan. Persamaannya yaitu sama-sama mempertimbangkan dalam pengambilan teknologi yang akan digunakan.
Kesimpulan dari Warehouse and Storage dalam jurnal acuan kami yaitu teknologi dapat disimpulkan bahwa jurnal utama yang membahas berfokus pada penggunaan teknologi Radio Frequency Identification atau RFID dalam manajemen inventaris gudang. Teknologi RFID dianggap sebagai solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan pengelolaan inventaris gudang dan rantai pasokan secara keseluruhan. Teknologi Radio Frequency Identification memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data dan operasi inventaris gudang, seperti pemantauan dan pelacakan material atau produk secara real-time. Mengeksplorasi penggunaan teknologi Radio Frequency Identification dalam berbagai aspek manajemen inventaris gudang, termasuk pengumpulan data, pengendalian rantai pasokan, manajemen pengiriman, dan peningkatan keamanan sistem. Dan adapun dari hasil penelitian jurnal pembanding yang kami analisis, terdapat persamaan yang mencakup perkembangan teknologi dalam pergudangan, serta terdapat perbedaan dari setiap teknologi yang dikembangkan dalam pergudangan tersebut. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.